Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Salsabila Afifah. Uh, di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial analisis deskriptif univariat kategori menggunakan aplikasi SPSS, yang mana di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial menginput data dan coding variabel. Ini saya akan melanjutkan nah, tutorial yang selanjutnya yaitu analisis deskriptif univariat kategori menggunakan aplikasi SPSS. Jadi eh, sebelum saya masuk ke langkah-langkah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan analisis ini. Jadi analisis deskriptif univariat kategorik itu tujuannya untuk mengetahui distribusi frekuensi dan proporsi data kategori pada responden penelitian. Jadi pada tutorial ini, sama seperti kemarin, saya menggunakan data penelitian yang telah dimasukkan sebelumnya ke dalam SPSS. Jadi eh, kema- pada tutorial yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan input datanya dan kali ini saya akan melanjutkannya. Jadi variabel kategorik yang digunakan sebagai contoh yaitu variabel JK atau jenis kelamin. Nah, variabel JK ini merupakan variabel kategorik yang digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin responden. Jadi ada jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Tujuan analisis deskriptif univariat kategorik itu untuk mengetahui, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mengetahui jumlah responden, frekuensi, serta persentase pada setiap kategori data. Jadi langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu klik menu Analyze. Langsung klik menu Analyze-nya, kemudian pilih deskriptif statistik. Setelah itu kita pilih frekuensis, akan muncul data seperti ini. Nah, selanjutnya eh, di menu variables ini, di kolom variables ini kita akan memasukkan variabel JK. Variabel JK. Variabel JK, JK ini adalah data kategori. Data kategori. Jadi kita masukkan ke sini. Karena kita kan melakukan analisis deskriptif univariat kategorik. Maka yang dimasukkan ke dalam variabel ini adalah data kategoriknya yaitu JK, variabel kategoriknya yaitu JK. Yang nantinya data kategorik ini yang akan dianalisis selanjutnya. Kemudian eh, pada bagian ini tabel frekuensi ditampilkan agar distribusi data responden dapat terlihat dengan jelas. Jadi kemudian kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Jadi ini merupakan output hasil analisis deskriptif univariat kategorik menggunakan SPSS. Jadi pada tabel frekuensi dapat ini frekuensi dapat dilihat jumlah respondennya adalah eh, ah, jumlah responden berdasarkan kategori jenis kelamin ada laki-laki dan juga perempuan, yang mana total keseluruhan responden adalah 150 responden. Nah, nantinya dibagi sesuai dengan jenis kelaminnya, sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi eh, pada kolom frekuensi ini menunjukkan jumlah responden pada masing-masing kategori. Kalau pada kolom persen
ini menunjukkan persentase keseluruhan responden. Sedangkan kolom valid persen ini menunjukkan persentase data valid yang berhasil dianalisis. Nah, pada output ini juga terlihat bahwa jumlah data missing eh, atau data kosong adalah nol, sehingga seluruh data responden berhasil dianalisis. Jadi, berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh jumlah responden laki-laki sebanyak 53. Responden laki-laki sebanyak 53, atau sebesar 35,3%. Sedangkan pada eh, jumlah responden perempuan itu sebanyak 97 orang atau sebesar 64,7%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Selain itu, pada output terlihat bahwa jumlah data valid sebanyak 150 responden dan tidak terdapat data missing atau data kosong. Karena tidak terdapat data missing, maka nilai persen dan valid persen pada output memiliki hasil yang sama. Hasilnya sama. Dengan persen, antara persen dan juga valid persen itu hasilnya sama. Tidak ada perbedaan karena missingnya itu 0. Jadi pada tutorial ini sudah dijelaskan, telah dijelaskan cara melakukan analisis deskriptif univariat kategorik menggunakan SPSS, mulai dari memasukkan variabel, melakukan analisis frekuensi, hingga interpretasi hasil output. Sekian tutorial yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan, yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Nantinya di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial yang dengan judul yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.